Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Faradila Putri Alifia Dakwa. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan khutbah yang berjudul Keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta antara pembeda yang hak dan yang batil. Dari potongan ayat di atas, salah satu amanat terbaik di bulan Ramadan adalah membaca dan mendekatkan diri dengan Al-Quran, menjadi syafaat di hari kiamat, serta memberikan ketenangan jiwa dan petunjuk hidup. Memiliki keutamaan yang besar karena Ramadan adalah bulan yang diturunkannya kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia. Karena itu, marilah kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, memanfaatkan waktu bulan Ramadan dengan membaca dan tadabbur Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri setiap Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril. Keutamaan membaca Al-Quran sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun jangan hanya membaca, usahakan juga harus memahami maknanya dan menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dengan target sederhana, membaca setelah sholat dan membaca sebelum buka, membaca sebelum tidur. Semoga Al-Quran menjadi cahaya
dan menjadi pedoman kita di akhirat. Sebelum saya tutup kultum ini, saya akan membawakan pantun penyemangat. Pergi ke pasar